天房外Ibu Fu Yanshou. Gadis dari keluarga ini terlihat sangat cantik. Sayang sekali, pengantin prianya adalah seorang yang koma. Fu Yanshou dengan sekelas sumat. Tapi bagaimana bisa pria yang koma ini menyelesaikan upacara? Ya Tuhan, 3 miliar. Sekarang silakan, pengantin pria dan wanita, bertukar cincin. Tunggu. Aku menolak pernikahan ini. Bocah sialan ini, apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Li Wailing Ibu Sumat. Anda bahkan tidak peduli pada putri sendiri. Demi 3 miliar, kau benar-benar menjual putrimu. Apa maksudmu dijual? Putri melakukannya dengan sukarela. 3 miliar. 3 miliar kau tahu. Kau, ya, bahkan jika aku bekerja sejak zaman manusia purba, aku tetap tidak akan bisa menghasilkan 3 miliar. Kal, pengantin wanitanya kabur. Putriku cepat lari. Bahkan jika ibu mati karena sakit, aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan ini. Kakak tidak bisa menikahi orang yang koma. Paling buruk, biarkan ayah masuk penjara selama beberapa tahun. Baiklah kalau begitu, karena kau tidak menepati janjimu, melarikan diri dari tempat pernikahan. Maka pengaturan pernikahan antara kedua keluarga kita, dengan ini dibatalkan. Kembalikan uang mahar, batalkan pernikahannya. Besar, kami benar-benar tidak bisa mengembalikan uang mahar. Jika kalian ingin membatalkan pernikahan, batalkan saja. Siapa yang peduli dengan uang kotormu? Kita tidak bisa membatalkan pernikahan ini. Apa yang terjadi? Apakah kita jeti membatalkannya atau tidak? Sekarang kita akan menonton pertunjukan. Kal, benar-benar putri yang baik bagi ayah. Ini semua salah ibu, aku gagal melindungimu. Ibu, aku mencintainya. Aku sudah naksir dia selama 8 tahun, masuk ke King Bey. Hanyalah agar aku bisa sedikit demi sedikit mendekatinya. The film was translated and narrated by M Media. Sampai gunung tak lagi memiliki punggung, dan langit serta bumi menyatu. Terlepas dari apakah ada kemiskinan atau kekayaan, sehat atau sakit. Fu Yanshou. Aku bertekad untuk menikahinya. Itu sangat mengharukan. Anak ini terlalu berbakti. Sekarang mari sambut pengantin wanita mencium pengantin pria. Setiap sebab ada akibatnya. Aku adalah pembalasan bagimu, Mas. $1 juta. 1 juta per bulan. Aku akan kaya mulai sekarang. Jika 1 juta per bulan, setahun akan menjadi $12 juta. Setelah membeli rumah, aku akan membeli mobil, mengantar suami, kebebasan finansial, dan memelihara 2 anjing. Hidup bebas dan bahagia. Foto ini adalah Mas. lupakan saja, demi 1 juta. Aku akan tetap merawatmu dengan baik. Dan menjadi istri yang baik. Mas, suamiku. Keluargaku pasti telah beruntung besar karena mendapatkan menantu sebaik Man-Man. Mulai sekarang, aku pasti akan menyayanginya. Apakah Fu Yanshou benar-benar berhasil menolak nasib buruk melalui pernikahan?
Fuyang Paman Fuyang Shou. Bagaimana jika dia benar-benar bangun? Bukankah The semua film usaha was kita sebelumnya translated akan sia-sia? and narrated Sudah by kubilang. M Media. Fu Teng Shou sepupu Fuyang Shou. Kita tidak boleh berhati lembut, tapi kau menolak mempercayaiku. Wanita ini Suman. Bai Zhu Yao teman sekelas Suman. Apa haknya untuk menikahi Fu Yanzhou? Tante. Mengapa Tante tidak membiarkanku mencoba? Aku jamin aku akan membuat Suman ditendang keluar. Apakah kau punya keyakinan? Sangat yakin. Mas. Aku mencintaimu. Mas. Sungguh indah. Nasibku ditentukan oleh diriku sendiri, bukan oleh langit. Biarkan istri cantikmu meninggalkan untukmu momen indah ini. Hei, pelayan baru. Tuangkan aku segelas air. Pernahkah Anda melihat pelayan dengan gaji 1 juta per bulan? Mengapa kau berdiri di sana tertegun? Cepat dan layani aku. Ini adalah keluarga Fu. Bukan keluarga Hei. Kau tidak lebih dari pelayan yang dibayar tanteku untuk menangkal nasib buruk. Dan kau benar-benar berpikir kau nyonya muda. Cepat tuangkan air untukku. Air hangat. 1 juta. Kita tidak seharusnya berdebat soal uang. Ini sangat panas. Apakah kau tahu apa itu air hangat? Kau penjahat, mencoba menyiramku sampai mati demi uangku. Mulutmu kotor sekali. Siapa yang kau maki? Bagaimana jika aku memang memarahimu? Dasar wanita jahat. Lupakan saja. Kau suka merundungku saat kita masih sekolah dulu. Ada hal lain. Jika tidak cepat pergi, aku masih harus mengurus suamiku. Siapa yang menyuruhmu duduk? Apa yang kau inginkan? Kau penjahat. Menggunakan trik itu lagi. Sama sekali tidak kreatif, Suman. Jangan berpikir karena kau menikah dengan keluarga Fu, kau bisa bersikap sombong. Kau masih hanya itik buruk rupa. Benar, semua yang kau katakan benar. Aku tidak akan berdebat denganmu. Aku akan membuatmu kesal. Begitukah? Lalu bagaimana jika aku katakan, kau memecahkan vas berharga milik tanteku? Apakah itu juga benar? Kapan aku menghancurkannya? Jangan coba-coba. Benda ini adalah barang antik. Barang antik. Jadi kenapa kalau itu barang antik? Lagi pula, kau yang memecahkannya. Hai Zhu Yao. Aku memperingatkanmu. Jika benda ini rusak, aku jamin kau akan menyesal. Aku sangat takut. Aku ingin melihat siapa yang akan menyesali ini. Vas antik ini. Nyonya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Demi mendoakan kesembuhan Tuan Muda. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kau mendengarnya? Kau tamat. Tidak. Aku tidak melakukannya. Siapa yang akan mempercayai itu? Vas antik ini yang telah diberkati. Sangat tak ternilai. Tunggu saja sampai kau mengemasi barang-barangmu. Dan enyahlah. Nyonya Muda, tolong akui saja. Jika tidak, kami tidak akan bisa menjelaskan ini. Sudah kubilang bukan aku. Hai Zhu Yao. Jangan asal bicara. Tante Xian. Mengapa Tante membuang-buang kata padanya? Cepat bantu aku menahannya. Tekan dia ke vas yang pecah itu. Mari kita gunakan darahnya untuk menebus dosa The sepupuku. film was translated Beraninya and kau narrated memecahkan by M vas dan Media. menyinggung roh terlebih dahulu. Diikuti dengan berdalih dan menolak mengakui kesalahan. Bahkan jika aku mematahkan kakimu, itu tidak akan berlebihan. Kalian berdua, masuk dan bantu. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? 1 juta yang tidak seberapa. Bagaimana mungkin itu lebih penting daripada kakiku? Aku harus segera pergi. Tangkap dia. Lepaskan aku. Bagaimanapun juga aku adalah Nyonya Muda keluarga Fu. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Tolong,
Nyonya muda hanya sebutan. Apa kau ini? Lagi pula, orang yang benar-benar dipedulikan sepupuku, jelas bukan kau. Menekan pecahan kaca ini pasti sangat sakit kan? Tapi itu tidak masalah. Bagimu untuk menebus dosamu, menumpahkan sedikit darah adalah hal yang wajar. Tahan dia untukku. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan memegang nyonya muda seperti itu, Tante? Cepat lepaskan. Tidak punya sopan santun. Vas antiku. Aku secara khusus mencari master untuk memberkatinya. Agar putraku bisa segera pulih. Siapa yang memiliki hati sejahat itu hingga menghancurkannya? Ibu jangan gelisah. Adalah, itu Suman. Tidak, itu benar-benar bukan aku. Aku tidak melakukannya. Tante, Suman telah melawanku sejak kami kecil. Aku dengan baik hati datang mengunjungi sepupu, dan dia menyiramku dengan air panas. Kau, Hai Suyao ini, masih sama seperti saat ia kecil, penuh kebohongan. Aku tidak sengaja memecahkan cangkir, dan dia bahkan mengancamku. Mengatakan jika aku tidak membersihkannya, dia akan menghancurkan vas dan menjebakku. Aku bilang aku tidak mempercayainya, dan dia benar-benar menghancurkannya. Tante lihat, tanganku terluka oleh pecahan kaca. Kau, lidahmu tajam sekali. Memutarbalikkan fakta. Kau benar-benar tercela. Tante, berapa harga barang antik itu? Tante tentu tidak peduli tentang itu. Yang penting adalah, vas ini telah dikonsekrasi untuk memberkati kesehatan dan pemulihan sepupu. Benar sekali, Suman menikah ke dalam keluarga, semata-mata demi aset keluarga Fu. Dia berharap sepupuku tidak akan pernah bangun, agar dia bisa mewarisi kekayaan keluarga. Hei, bicaralah dengan hati nurani. Aku memang mata duitan dan mencari kekayaan, tapi aku tidak pernah berniat mencelakai nyawa seseorang. Apa maksudmu kau? Aku pikir kau memang berhati hitam. Kau tidak ingin sepupuku pulih. Sengaja menghancurkan vas, berharap bisa menyebabkan kematiannya. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kau menangani kekacauan ini. Suman, kau ternyata orang seperti ini. Tante benar, wanita kejam seperti Suman. Cepat tendang dia keluar. Ibu. Bukan aku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku sangat mencintai Yanshu. Bagaimana mungkin aku mencelakainya? Ibu harus percaya padaku. Ibu, kau bilang itu bukan kau. Apakah kau punya bukti? Tunjukkan. Kau tidak punya bukti kan? Kalau begitu cepat kemasi barang-barangmu, dan enyahlah. Aku percaya. Begitukah? Kalau begitu tunjukkan. Jangan bilang kau hanya mencoba mengulur waktu. Cepat atau lambat kau pergi. Kau tetap harus pergi. Aku benar-benar percaya. Gelap gulita apa yang bisa dilihat? Jangan macam-macam. Benda ini barang antik. Jadi kenapa kalau itu barang antik? Lagi pula, kau yang memecahkannya. Hai Suyao, aku memperingatkanmu. Jika benda ini hancur, aku jamin kau akan menyesal. Aku sangat takut. Aku ingin melihat siapa yang akan menyesalinya. Siapa yang akan menyesalinya? Ternyata itu kau. Kau bukan tanteku. Dengarkan penjelasanku. Diam. Keluarga He dan keluarga Fukita hanya terhubung oleh pernikahan tidak langsung. Sejak kapan aku menjadi tantemu? Jadi, mereka bukan kerabat. Cuman diamlah. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Kau diamlah. Man adalah menantu keluarga Fu kami. Apapun yang ingin dia katakan, dia akan mengatakannya. Tante, Suman dia. Aku tahu ada alasan kenapa kau diam saja. Kau sengaja memasang jebakan, hanya untuk menjebakku bukan? Kau pasti punya paranoia penganiayaan. Kau bersikeras membuat masalah untukku. Ini juga terekam secara tidak sengaja. Lalu kenapa kau tidak mengeluarkannya lebih awal? Kau hanya ingin tanteku salah paham padaku. Sudah kubilang, aku jamin kau akan menyesal. Tapi kau tidak mau percaya. Tante, lihat dia. Sudah cukup kau ini. Kau yang bermarga Hei. Keluarga Fu tidak menyambutmu. Kalian berdua kemari. Bawa dia. Dan buang dia keluar. Tante, dengarkan penjelasanku.
Tante. Tante. Man. Aku minta maaf. Ini semua salah ibu. Aku membuatmu merasa dirugikan. Ibu hanya khawatir dan bingung. Aku mengerti. 1 juta per bulan. Ketidakadilan kecil. Aku bisa menanganinya. Aku benar-benar tidak menyangka. Hizuyo ini masih sangat muda, tapi begitu jahat. Dia benar-benar menjebakmu. Ini ada 500.000. Kau merawat Yinzhou adalah kerja keras. Belilah beberapa tonik dan rawatlah dirimu dengan baik. Terima kasih, Ibu. Ibu tenang saja. Aku pasti akan merawat suamiku dengan baik. Kau benar-benar menantuku yang baik. Istri sepertiku masih yang paling lembut. Ayo, Mas. Makanlah. Mas tidak mau makan. Kalau begitu istri yang akan makan. Man. Ibu. Aku sedang menstimulasi persepsi Yanzhou terhadap dunia luar. Anda datang mencariku. Ada masalah apa? Dokter bilang, jika Yanzhou dalam bulan ini tidak bangun, aku khawatir nanti dia tidak akan pernah bangun lagi. Kalau begitu, aku sudah berpikir panjang. Aku tidak boleh menahanmu lagi. Ibu, aku tidak mau meninggalkan Mas Yanzhou. Aku baru menerima 1 juta selama 2 bulan. 2 juta. Bagaimana aku bisa membeli rumah dan mobil? Bagaimana aku bisa memelihara anjing? Nah, kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Tidak, Ibu. Aku mencintai Mas Yanzhou. Apapun yang terjadi pada Mas Yanzhou nanti, entah dia bisa bangun atau tidak, aku akan merawatnya seumur hidupku. Selamanya, kau anakku, benar-benar terlalu baik. Menantuku yang baik. Kau benar-benar luar biasa. Begitu baik. Bahkan jika dia tidak bangun, dia tidak boleh mati begitu saja. Setidaknya biarkan aku mengumpulkan uang saku beberapa. Sekarang, seharusnya tidak semudah itu untuk matikan. Sebenarnya, saat kau tidak merundungku, kau sebenarnya tampak seperti orang yang baik. Jangan dibahas lagi. Kau cukup tampan. Hei, ada apa denganmu? Aku baru saja memujimu. Kenapa reaksimu begitu besar? Mungkinkah kau akan segera bangun? Ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Jantungmu berdetak sangat kencang. Jangan mati. Aku tamat. Dia tidak bernapas. Hei, Mas. Kau benar-benar tidak boleh mati. Jika kau mati, aku akan. Bukankah aku akan hancur bersamamu? Tidak. 36 strategi. Melarikan diri adalah rencana terbaik. Aku harus segera lari. Meskipun 1 juta, sungguh menggoda. Aku juga harus tetap hidup untuk membelanjakannya. Aku tahu mengapa mereka begitu murah hati. Jadi mereka menungguku di sini. Tipu muslihat kota sangat dalam. Aku ingin kembali ke desa. Man. Ibu, sesuatu terjadi pada Yanzhou. Kau harus mempersiapkan mentalmu. Yanzhou.
Yansu dia. Semuanya berakhir. Mereka akan menangkapku. Ibu. Sayang. Sayang. Nasib berputar seperti roda. Kau juga akan mengalami hari ini. Ibu. Bagaimana ini bisa terjadi? Man. Dokter bilang, otak Yansu mengalami trauma parah. Meskipun dia sudah bangun, kecerdasannya sangat terganggu. Aku khawatir nanti akan sangat sulit baginya untuk pulih sepenuhnya. Man, kau adalah anak yang baik. Aku tahu, keluarga Fukamilah yang telah merugikanmu. Jika kau menginginkan perceraian, Ibu. Aku tidak ingin bercerai. Apapun yang terjadi pada Mas Yanzhou di masa depan, aku akan selalu menjadi istrinya. Aku mencintainya. Aku ingin bersamanya. Selamanya. Semakin dekat dengan kehidupan yang baik, selangkah lebih dekat. Anak baik. Kau benar-benar anak yang baik. Kepala pelayan. Man, ini adalah beberapa villa terpisah. Milik keluarga kami. Aku sudah mengalihkan kepemilikannya ke namamu. Mas. Jangan khawatir. Dengan perawatanku yang teliti, kau pasti akan segera pulih. Benar, Man. Yansu sudah bangun. Ini adalah peristiwa yang sangat membahagiakan. Untuk jamuan perayaan besok, kau harus mengenakan pusaka keluarga kami, kalung safir saat kau hadir. Terima kasih, Ibu. Yansu sudah bangun. Sungguh peristiwa yang sangat membahagiakan. Kami, yang merupakan para tetua, juga ikut bahagia. Ya tentu saja, Man-manku adalah anak yang baik. Dia merawat Yansu siang dan malam. Jika tidak, dia tidak akan bangun secepat itu. Lalu di mana Man? Mengapa aku tidak melihatnya? Itu dia datang. Anak yang baik, tidak apa-apa. Ibu. Setelah 2 bulan, Man telah banyak berubah. Itulah mengapa orang bilang, kekayaan itu memupuk orang. Man, dia benar-benar cantik. Halo tante-tante. Man, dia adalah penyelamat Yanzhou. Baik hati, lembut, dan sangat menggemaskan. Sang pewaris yang bangkrut itu melompat, menjadi nyonya muda keluarga Fu. Dia benar-benar beruntung. Apa bagusnya itu? Sisa hidupnya terikat pada orang The bodoh film itu. was Aku takut translated dia and akan menderita. narrated by Tepat M. sekali. Media. Jangan marah. Apa kau menginginkannya? Jika kau bermain permainan denganku, aku akan memberikannya padamu. Bagaimana? Oke. Main game. Biar kupikirkan. Permainan apa yang harus kita mainkan? Misalnya, yang ini. Manis. Terima kasih. Siapa kau? Aku adalah sepupu pihak ayahmu, adik kecilku tersayang. Halo sepupu. Kue ini enak. Aku mau lagi. Tinggi dan perkasa. Fu Yanzhou yang sombong.
ternyata punya hari seperti ini. Sakit. Sakit sekali. Sakit. Sakit sekali. Katakan, mengapa kau tidak mati dalam kecelakaan mobil itu? Dengan begitu keluarga Fu akan menjadi milik kita cabang utama. Tidakkah kau menginginkan ini? Cukup bersujud padaku 3 kali, dan aku akan memberikannya padamu. Aku tidak mau. Orang jahat lepaskan aku. Orang jahat. Mungkin kau bodoh, tapi kau cukup keras kepala. Kau bersujud padaku. Jangan berani-berani merundung suamiku. Istri. Mas, aku datang untuk menyelamatkanmu. Mas, kau tidak apa-apa. Kami tadi hanya bermain game. Beraninya kau memukulku. Hati-hati, atau aku akan menghabisimu. Ada kamera pengawas di sini tahu. Jika kalian berani menyentuh suamiku, aku akan mengirim kalian semua ke kantor polisi. Mas, ayo pergi. Pesawat terbang. Fu yang ini. Aku tahu dia punya niat buruk. Sekarang dia benar-benar mengincar seluruh grup Fu. Ibu, jangan marah, jangan marah. Untungnya kau melindungi Yan Zhou hari ini. Mas Yanshu adalah suamiku. Tidak ada yang boleh berpikir untuk merundungnya. Ngomong-ngomong Man-Man, mengenai masalah memiliki anak ini, kau benar-benar harus bergegas. Ada sup kesehatan yang sedang dimasak di kompor. Aku akan membawakannya untukmu. Punya anak omong kosong. Tunggu sebentar lagi. Mereka yang melakukan banyak ketidakadilan, pasti akan binasa. Terima kasih. Ayo pergi. Mas. Aku ingin 1 gigitan. Hanya 1 gigitan. Aku sudah menghabiskan gulali itu. Menangislah, cepat menangis. Aku masih punya ini. Kau tidak mau menangis ya? Sekarang kau seharusnya menangiskan. Aku masih punya ini. Tidak menangis bahkan dengan ini. Membosankan sekali. Membosankan? Pulanglah. Transfer Alip sebesar 1 juta diterima. Man-Man, uang saku bulan ini sudah kutransfer padamu. Sup kesehatan di rumah sudah siap. Cepat pulang dan minumlah. Berusahalah. Biarkan aku segera menimang cucu yang gemuk. Fu Yanzhou, aku akan mengembalikan semua uang ini padamu. Tapi punya anak. Aku benar-benar tidak bisa punya anak. Tolong lepaskan aku. Man-Man, aku minta maaf. Aku salah. Seharusnya aku tidak pergi berjudi dan membuatmu marah. Buang si bodoh The itu. film was Mari kita mulai dari awal ya. translated and Dari mana narrated by anjing ini datang? Media. Menggonggong di sini. Pergi sana. Man-Man, aku tahu kamu mencintaiku. Kamu marah. Memukulku tidak apa-apa. Tapi, mengapa kamu mengorbankan dirimu dengan bersama si bodoh itu? Bagaimana dengan si bodoh itu? Aku mencintainya. Aku sangat mencintainya sampai-sampai. Aku tidak bisa melepaskan diri. Mas, ayo pergi. Kita pulang. Cheng Youkai, apa maksudmu? Suman. Bagaimana bisa si bodoh ini lebih baik dariku? Ya Tuhan, kamu ini sangat bodoh sampai benar-benar membuat marah. Manusia menjijikan. Dan kau berani membandingkan dirimu dengan suamiku. Aku benci. Aku benci. Kamu menolak jalan yang mudar dan memilih jalan yang sulit. Istri lari cepat. Aku akan melindungimu.
Kamu pulanglah dan minum sup kesehatan itu. Kamu si bodoh pergilah. Apa yang sedang kau lakukan, Fu Yanzhou? Kamu sangat peduli padanya. Semakin kamu peduli, semakin aku akan menyiksanya. Penjaga, pukuli si bodoh ini sampai mati. Berhenti memukulnya. Lepaskan aku. Melepaskanmu. Bermimpilah, bukankah kamu hamil? Seseorang membayar 3 juta ADR untuk membeli nyawamu dan anakmu. Suman, jadilah anak baik. Celaka. Kamu berani memukulku. Jangan menindas suamiku. Bagaimana dengan si bodoh itu? Aku mencintainya. Ini. Tangan mana yang memukulku? Aku akan melumpuhkannya. Kamu bukan si bodoh. Siapa yang memberimu 3 juta untuk membuatmu membunuh ibu dan anak itu? Aku tidak bisa mengatakannya. Kau tidak mau bicara. Ini pertama kalinya aku membunuh orang. Aku tidak punya banyak pengalaman. Ini akan sedikit sakit. Kau tahanlah. Dari mana aku harus mulai? Ini adalah Tuan Besar Fu. Tuan Besar Fu. Fuyon. Ya Tuhan. Dia berpura-pura menjadi bodoh. Aku tamat. Fu Yanzhou. Fu Yanzhou. Dia tidak ada di sini. Itu bagus. Itu bagus. Kau hebat, Fuyan. Tidak disangka kau bisa memikirkan trik berpura-pura bodoh ini. Aku bahkan berpikir, aku bisa mengandalkanmu untuk menjalani kehidupan sebagai istri keluarga kaya. Sekarang lihat ini. Impianku ini. Sekarang. Benar-benar. Hancur. Terburu-buru ingin kabur seperti ini. Apakah kau punya hati nurani yang bersih? Mas, bagaimana bisa kau berkata begitu? Itu hanya karena perasaanku padamu terlalu dalam untuk ditahan. Karena kau sudah pulih kesehatannya. Maka, aku tidak punya alasan lagi untuk terus mengurus hidupmu. Mari, bertemu lagi suatu hari nanti. Selamat tinggal. Apa kau pikir aku akan percaya itu? Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Kalau begitu katakan padaku, apa isi kotak ini? Ini adalah barang-barang pribadiku. Mencintaiku sampai tidak bisa melepaskan diri. Cinta yang begitu dalam hingga tak terbendung. Apakah kau mencintaiku? Atau kau mencintai uangku? Baiklah. Aku cinta uang. Aku cinta uang. Tas tangan ini. Aku tidak menginginkannya lagi. Kalung emas ini. Aku juga tidak menginginkannya. Aku akan mengembalikan semuanya padamu. Apakah itu cukup? Seolah ada yang peduli. Mengenai mantan pacarmu, masalah itu sudah kuselesaikan untukmu. Dia tidak akan mengoceh lagi. Itu bagus. Sekarang, aku butuh kau berakting denganku. Beraninya kau bicara begitu sombong. Kau pikir Membayarmu 1 juta per bulan. Dan menambah 1 rumah setelah urusan selesai. Mas, lihat dirimu. Apa arti formalitas di antara kita? Katakan padaku, misi penting apa yang kau miliki untuk istri cantikmu? Apel, kamu membiarkan Suman bekerja di perusahaan. Dia hanyalah seorang wanita. Apa yang dia mengerti? Dia juga sedang hamil. Aku sangat tidak setuju. Fuyan, bagaimanapun perusahaan ini milik keluarga Fu kita. Man-Man pergi bekerja di perusahaan adalah untuk merasakan pengalaman hidup. Anggap saja itu pendidikan prenatal untuk bayi. Apa yang salah dengan itu? Kalau begitu, dia hanya bisa menjadi anak magang. Jika tidak, jika karyawan lain tahu, akan sulit bagi kita untuk mengelola mereka nanti. Bagaimana bisa ini? Ibu, itu tidak masalah. Selama itu dengan mudah.
Siapa yang sedang memikirkanku? Fokus sedikit. Itu adalah manajer keuangan, Xiao Wang dari grup Fu. Misimu kali ini adalah untuk mengambil hatinya, lalu menjadi bawahan kepercayaannya. Aku adalah tipe orang yang sangat praktis. Aku tidak pernah mengerti cara menjilat atau mencari muka. Misi yang mudah diselesaikan. Aku jamin aku akan menyelesaikannya. Jalan. Pulang. Kepalamu terluka. Dokter bilang, kamu butuh lebih banyak pijatan. Hanya dengan begitu pemulihannya akan terbantu. Besok kau harus bekerja. Datang terlambat hanya untuk melayaniku. Tidak buruk. 100.000 telah masuk ke akun Alipaymu. Ini semua memang tugasku. Dulu saat kita masih sekolah, aku juga melayanimu seperti ini. Kepalamu bengkak, benjolan yang sangat besar. Jika gejala seperti pusing dan muntah muncul, ingatlah untuk pergi ke rumah sakit besar. Mengerti? Aku mengerti. Terima kasih. Tidak ada yang serius. Aku akan memijatnya lebih sering untukmu. Pembengkakannya akan cepat kempis. The film was Untuk semester translated depan, and narrated tugas by sekolahmu. Media. Aku akan mengurus semuanya. Kau yang bilang begitu kan? Mulut kecil, yang bicara sembarangan. Kerjakan semuanya. Jika kau membuatku tidak bisa mengumpulkannya, maka kau akan. Kenapa sebenarnya aku bertindak begitu impulsif? Lupakan saja. Setiap sebab ada akibatnya. Karmaku adalah dia. Itu aneh. Kenapa kamu selalu melukai kepalamu? Apa yang sedang kamu coba lakukan? Mengujimu. Menguji. Aku Benar sekali. Aku ingin melihat apakah kau punya pikiran yang tidak pantas tentangku. seolah aku peduli. Kamu, Ini materi orientasimu. Kurangi bicara dan perbanyak mengamati. Ingat misimu. Jangan sampai kacau. melapor Mas. Aku sudah sampai di lantai bawah gedung perusahaan. Segera, aku akan menjadi satu-satunya bawahan setiamu di grup Fu. Bagus sekali. Setelah urusan selesai, aku akan memberimu penghargaan besar. Suamiku sangat baik. Orang macam apa itu? Benar-benar tidak punya tata krama. Menabrak orang, dan bahkan tidak tahu cara meminta maaf. Bajingan. Apa yang baru saja kamu panggil aku? Selamat datang Nyonya Fu, istri Direktur Fu, ke Departemen Keuangan. Pamer sekali. Aku sedikit malu. Dia adalah Nyonya Fu, istri Direktur Fu.
Kalian semua. Begitu cepat menerima beritanya. Bukankah sudah kubilang? Untuk tetap rendah hati. Pamer sekali. Aku masih sedikit belum terbiasa. Nyonya, kehadiran Anda di perusahaan sebagai anak magang sungguh merupakan pengorbanan yang terlalu besar bagi Anda. Tidak ada pengorbanan, tidak ada hasil. Nyonya, departemen telah menyiapkan untuk Anda sebuah kantor mandiri. Nyonya silakan ikuti saya. Mungkinkah ini diatur oleh Tuan Muda Ting? Ayo pergi. Baiklah, Tunggu sebentar. Dia adalah Nyonya Fu, istri Direktur Fu. dia bukan. Apakah Anda mungkin? Bagaimana jika memang begitu? Terganggu. Kamu naik sepeda listrik ke sini bukan? Ya, benar sekali. Ya ampun. Lihat istri direktur mana. Yang naik skuter listrik ke tempat kerja. Mereka semua naik mobil mewah. Dan lihat pakaian ini. Setidaknya 6 angka. Apakah itu sesuatu yang mampu kamu tiru? Halo. Man. Hari ini adalah hari pertama. Dia masuk kerja di perusahaan. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Jangan biarkan dia terlalu lelah. Dan jangan biarkan siapapun menindasnya. Ya. Nyonya mohon tenang. Saya sudah mengatur untuk Nyonya Muda sebuah kantor mandiri. Saya sama sekali tidak akan membiarkan Nyonya Muda menderita. Bahkan sedikit pun keluhan. Baik, kalau begitu aku bisa tenang. Bagus. The film Selalu was siap melayani translated Nyonya. and narrated by M Media. Anak magang baru itu. Apakah sudah ditempatkan? Ya. Yang baru. Belum ada tugas. Itu sempurna kalau begitu. Berikan dia padaku. Aku butuh seseorang. Untuk menjalankan tugas. Penampilan dan sikapnya sangat cocok. Benar. Nanti bawa skuter listrikmu pergi. Hei, Tuan Muda Ting, lingkungan kantor ini yang kau atur untukku sungguh luar biasa. Selamat Tante menyukainya. Apakah Suman sudah tiba? Dia pergi untuk menyelesaikan prosedur orientasi. Benar Tuan Muda Ting. Dia jelas tahu. Aku bukan istri Direktur Fu. Mengapa dia tidak mengungkapku? Sebelum masuk perusahaan, kita sepakat untuk tidak mengungkap identitas kita. Jika dia mengungkapmu, dia juga tidak akan bisa bertahan. Jati begitu? Mohon tenang. Dia sekarang bekerja di bawahku. Aku pasti akan dengan benar membantumu membalaskan dendam itu. Masalah tentang janin itu. Masuk. Nona Gul, prosedur penerimaan karyawan sudah selesai mengenai dirimu. Tolong panggil aku Nyonya. Aku menahannya. Permisi Nyonya mengenai dirimu. Apakah ada sesuatu yang perlu saya lakukan? Ya, ini adalah laporan keuangan. Seluruh grup dari kuartal terakhir, atur dan kategorikan. Serahkan padaku sebelum besok. Tidak masalah. Sebanyak ini. Selesaikan pemrosesan semuanya. Tentu saja. Apakah kau meragukanku? Tentu saja tidak. Maksudku adalah, jika ada data elektronik, itu akan lebih cepat untuk kuproses bukan? Mereka memberitahuku. Data awan. Kuartal ini. Semuanya hilang. Jadi aku minta maaf. Aku hanya bisa merepotkanmu untuk bekerja sedikit lebih keras. Tidak merepotkan. Ini adalah apa yang harus kulakukan. Teruslah bekerja dengan baik. Tutup pintunya saat kau pergi. Ya Tuhan. Nasib yang sungguh malang. Aku dan kalian para penjahat. Aku akan berjuang sampai mati. Data keuangan 1 kuartal. Jika aku menemukan petunjuk sekecil apapun, maka kalian semua akan hancur lebur.
Suami bodoh. Lembur di hari pertama kerja. Kau benar-benar totalitas. Mas, tenang saja. Aku pasti akan segera mencapai tujuanku. Apa kau pikir di hari pertama kerja, mereka akan menyerahkan data inti padamu? Meskipun itu bukan data inti, aku masih bisa menemukan petunjuk. Manajemen Keuangan Universitas Wami. Rencana pengajaran analisis data. Ini adalah rencana pengajarannya. Aku hancur. Manajer, kulihat kau sangat sibuk. Apakah ada pekerjaan serabutan yang butuh bantuanku? Ini semua adalah data keuangan perusahaan. Sangat berantakan. Kamu tidak akan bisa menanganinya. Manajer, kau tidak tahu apa yang paling kusukai adalah menemukan keteraturan di tengah kekacauan, mengatur dan memverifikasi data. Kalau untukku, itu hanya sangat mudah. Biar ku beritahu, seseorang sepertiku paling suka memberi kesempatan kepada pendatang baru. Terima kasih, Supervisor. Berhati-hatilah. Ku dengar Suman ini sejak bergabung dengan perusahaan sebulan yang lalu. Dia bekerja keras tanpa mengeluh, berusaha mati-matian untuk berhubungan baik dengan orang-orang di departemen, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menanyakan segalanya. Ya ayah, dia pasti punya tujuan tertentu. Mungkinkah dia mencoba menyelidiki kelemahan kita? Rapat pemegang saham sudah dekat. Kita tidak bisa membiarkan ada kesalahan apapun saat ini. Jangan khawatir ayah, aku sudah mencari orang untuk membuatnya lelah. Hanya membuatnya lelah saja tidak cukup. Kita perlu mencari alasan untuk memekatnya. Suman, proyek ini sangat mendesak dan penting. Kami butuh Anda untuk memberikan laporan pada hari rapat pemegang saham. Tapi ini adalah milik seluruh tim. Laporan proyek, kuartalan, aku sendiri. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya? Tidak bisa melakukannya. Jika Anda tidak bisa melakukannya, saya terpaksa memecat Anda. Meskipun kau menyingkirkanku, aku masih bisa menemukan kesalahanmu. Kau memasang jaringan internal untuk memantauku. Kalau begitu aku akan menggunakan penaku yang jelek ini. Aku akan menggunakan komputerku sendiri. Pasti itu tidak akan disadapkan. Para pemegang saham yang terhormat, hari ini adalah rapat pemegang saham Brookfield. Laporan keuangan dari kuartal terakhir kita akan dipresentasikan oleh Suman. Suman, karena kau sedang memberikan laporan, mari kita laporkan sesuatu yang menarik. Misalnya, eksekutif internal perusahaan yang bertindak demi kepentingan pribadi, menggelapkan dana publik. Silakan lihat semuanya. Bukan begitu. Aku... Suman, ini laporanmu. Siapa yang mempekerjakan karyawan ini berani membuat masalah di rapat pemegang saham? Tepat sekali. Apakah grup food tempat di mana sembarang orang bisa masuk dan bermain-main? Sejujurnya kepada semua orang, Suman adalah istri Yanshol, yang berarti dia adalah istri Presiden Direktur Fu Group. Apakah menjadi istri Presiden Direktur berarti dia bisa mempermainkan kita? Direktur Chen benar. Meskipun Anda istri Presiden Direktur, kita masih harus mematuhinya. Aturan dan regulasi perusahaan. Suman tidak hanya selama jam kerja, bermalas-malasan dan tidur, tetapi gagal memberikan laporan yang layak adalah satu hal. Dia sekarang benar-benar berani
mempermainkan para pemegang saham yang terhormat. Kapan aku tidur saat bekerja? Malam sebelumnya. Jangan sentuh aku. Mas, aku jamin aku akan menyelesaikan misinya. Naikkan gajinya. Naikkan gajinya. Ternyata Baiklah, kau mencuri OSB-ku dan menukar datanya. Anda tidak punya bukti. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Kau terus berpura-pura menjadi istri direktur dan menargetkanku di mana-mana. Mungkinkah kau adalah Fuyong yang dikirim ke sini untuk membuat masalah? cukup. Siapa yang mengizinkanmu memanggil nama ayahku? Sejujurnya, aku mengatur Xiao Yu untuk mengawasimu, supaya kau orang luar tidak bisa menguras seluruh keluarga Fu kita. Kau penjahat besar. Kalian bersekongkol. Menggelapkan dana perusahaan. Tidak menyangkakan. Aku masih punya cadangannya. Aku sekarang akan mengambil semua rahasia memalukan itu dan mengungkap semuanya ke publik. Supaya semua orang bisa melihat betapa tidak tahu malunya kalian. Kembalikan ponselku. Kurang ajar. Suman, Anda yang mengabaikan tugas terlebih dahulu, lalu menyebarkan rumor dan fitnah, bahkan mengacaukan jalannya rapat pemegang saham. Perilaku Anda sungguh keji. Meskipun Anda istri direktur, saya tetap harus membuat Anda keluar dari grup Fu. Orang yang harus keluar adalah kau. Direktur yang ada di sini. Direktur Yan sudah kembali. Anda bukan. Anda bukan orang bodoh. Selamat pagi. Paman tertua. Fu Yanshou, kau berpura-pura bodoh dan mempermainkan kami. Fuyang dan Fu Tingshou, kalian berdua, memanfaatkan ketidakhadiranku selama 2 tahun di perusahaan, menggelapkan dana publik, dan mendirikan perusahaan lepas pantai. Buktinya sudah kuat. Aku umumkan bahwa mereka berdua dipecat dan akan diserahkan ke polisi untuk diproses. Anda tidak bisa asal memakat orang begitu saja. Bukti konklusif. Kenapa tidak Anda tunjukkan saja? Nah, garam yang sudah saya makan jauh lebih banyak daripada nasi yang Anda makan. Bukti. Aku punya. Direktur Yan, ini yang saya kumpulkan mengenai Fuyong dan putranya. Bukti penggelapan dana publik. Silakan dilihat. Salinan yang ada di tangan saya akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Silakan periksa sendiri. Manajer. Jadi kau juga seorang mata-mata. Saya adalah perwujudan keadilan. Fuyong, Anda benar-benar menggunakan uang kami untuk mendirikan perusahaan lepas pantai. Anda terlalu tidak tahu malu. Keparat. Dan Anda bahkan ingin kami merekomendasikan Anda sebagai ketua. Apakah Anda layak? Cepat kembalikan uang saya. Muntahkan semuanya. Jika tidak, saya akan membuat Anda menanggung akibatnya. Bukti omong kosong. Benar-benar keterlaluan. Para pemegang saham. Ini Fu Yanzhou yang menjebak saya. Sengaja direkayasa. Saya sudah mencurahkan hati dan jiwa saya kepada Anda semua. Paman, mulutmu keras kepala seperti biasa. Apa maksud Anda? Kalau begitu lihat ini, apakah ini dibuat-buat atau tidak? Fu Yanzhou, berhenti bermain trik. Ayahku sangat mengabdi pada perusahaan. Hati nurani kami bersih. Kau punya hati nurani yang bersih. Kenapa kau merampas ponselku? Kau, Kembalikan ponselku. Harganya ribuan. semuanya silakan lihat. Tuan muda tim, saya sudah membuat Fu Yanzhou menjadi koma. Kapan The Anda film akan was memberikan translated sisa and uangnya? narrated Mengapa kau by terburu-buru? Media. Dia dalam keadaan vegetatif. Dia belum mati. Tunggu sampai dia mati. Tuan muda tim, mengenai perusahaan lepas pantai itu, saya hampir selesai menyiapkannya. Saya harus melunasi pembayaran modal itu. Baiklah, aku akan meminta ayahku mentransfernya padamu nanti. Kalian berdua bersekongkol untuk merebut perusahaan orang lain. Itu satu hal. Kau bahkan masih menginginkan nyawa suamiku. Ini tidak benar. Karakter saya. Tidakkah Anda semua percaya pada saya? Teknologi sekarang sudah sangat canggih. Ini dibuat oleh Fu Yanzhou menggunakan AI. Masuk. Bicara. Petugas. Dia orangnya. Dia menyuruh saya mengemudi dan menabrak Fu Yanzhou hingga tewas. Kemudian dia memberi saya sejumlah uang dan menyuruh saya mendirikan perusahaan lepas pantai itu sebagai kurir. Omong kosong.
Aku akan membunuhmu. Fuyon, apa yang kau lakukan? Petugas. Apa yang dia katakan tidak benar. Fu Yanzhou menjebak saya. Jangan percaya padanya. Fu Yongtingzhou. Anda dicurigai melakukan penggelapan dana publik, menyebabkan kecelakaan mobil, dan penganiayaan serta tuduhan lainnya. Anda ditangkap. Tidak. Ini salah paham. Salah paham. Yanzhou, bagaimanapun saya adalah pamanmu. Kita ini keluarga. Memperlakukan saya seperti ini. Terlalu kejam. Kau makhluk jahat. Saat kau menyewa seseorang untuk menyetir dan menabrak Yanzhou hingga tewas, kenapa kau tidak berpikir tentang menjadi keluarga? Jangan pernah berpikir untuk memeras suamiku secara moral. Petugas, segera bawa mereka pergi. Bawa mereka pergi. Fu Yanzhou, kau sangat kejam. Sampai mengorbankan keluarga demi kebenaran. Fu Yanzhou, begitu aku keluar, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Mas, Aku dengar. Kau adalah istri direktur. saya minta maaf Direktur Yan. Saya salah. Saya hanya karyawan rendahan. Semua ini adalah Fu Tingzu. Dia yang menginstruksikan saya. Kau dipecat. Tolong jangan Presiden Yan. Saya salah. Saya benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, Nyonya. Saya mohon. Dulu sayalah yang gagal mengenali kepentingan Anda. Mohon maafkan saya kali ini. Baiklah. Terima kasih Nyonya. Petugas kebersihan perusahaan dipecat olehmu. Mulai sekarang, kau akan menjadi petugas kebersihannya. Dengarkan Nyonya. Petugas kebersihan. Rapat pemegang saham berlanjut. Selain itu aku umumkan. Mulai hari ini. Aku akan resmi kembali ke perusahaan. Grup Fu akan menyambut awal yang baru. Mau kemana kau? Apakah kau berjalan tanpa suara? Kau membuatku takut setengah mati. Takut seperti ini. Apa kau melakukan kesalahan? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Bagaimana mungkin aku merasa bersalah? Kau kembali ke grup Fu sekarang. Saatnya menyelesaikan pembayaran terakhir kan? Kita harus berpisah dengan baik-baik. Apa yang kau lakukan? Si mata duitan. Ini 1 juta yang kujanjikan sebelumnya. Terima kasih Direktur Fu. Kau sangat baik. Kalau begitu aku pergi sekarang. Tunggu. Apa? Kau boleh ambil uangnya, tapi kau tetap di sini. Apa yang kau katakan? Jangan bilang kau jatuh cinta padaku. Kau tidak sedang demam kan? Terlihat seperti dirimu. Apa aku buta? Tidak buta. Tapi tidak jauh lebih baik juga. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Meskipun kau tidak menyukaiku, aku juga membantumu menyelesaikan tugas. Bolehkah aku pergi sekarang? Kontrak kita masih berlaku 3 bulan lagi. 200.000 per bulan. Akan kubayar seperti biasa. Tapi selama periode ini, kau tetap harus memenuhi tugasmu sebagai istri direktur Fu. Seperti apa? Misalnya, menghadiri acara malam ini. Jamuan penyambutan. Selamat Direktur Fu atas kesembuhan Anda dan kembalinya Anda ke grup Fu. Ini benar-benar berita yang luar biasa. Dengan Direktur Fu memimpin grup Fu, perusahaan pasti akan berkembang pesat di masa depan. Terima kasih. Yanzhou kita sudah pulih dengan sangat baik. Kita juga harus berterima kasih kepada man-man kita. The film was translated and narrated Selama 6 by bulan M terakhir, Media. Man-man telah merawat Yanzhou kita dengan sangat teliti. Sangat penuh perhatian. Leluhur keluarga Fu pasti melindungi kita. Yanzhou bisa menikahi seorang istri yang luar biasa. Direktur Fu sungguh diberkati. Sekarang, setelah dia sehat dan kesehatannya pulih, mari kita doakan Direktur Fu agar segera memiliki putra. Benar. Bagus. Bagus. Benar Tante. Bukankah? Sebelumnya Tante bilang Suman hamil. Mengapa sudah setengah tahun berlalu dan perutnya masih belum terlihat? Sebelumnya, rumah sakit memberikan laporan yang salah. Membuat saya bersukacita tanpa alasan. Namun, selama kedua anak itu saling mencintai, saya percaya bahwa pada akhirnya saya akan bisa menimang cucu. Iya ya.
Yan Zhou dan aku akan bekerja keras bersama. Siapa itu? Anggun bermartabat dan memukau. Dia terlalu cantik. Anda bahkan tidak tahu ini. Itu Nona Zi Jinyan dari keluarga Zi. Dia pergi ke luar negeri selama 5 tahun untuk studi lanjut. Sekarang dia akhirnya kembali. Saya dengar dulu, dia bertunangan dengan Direktur Fukan, pasangan yang serasi. Namun, bagaimana dengan Nyonya Fu yang sekarang? Yan Zhou. Lama tidak bertemu. Dia adalah cinta pertama. Fu Yanzhou. Lama tak jumpa. Apa yang perlu ditemui? Kau sudah punya istri, kenapa harus bertemu? Nona Si, Anda tidak diundang tapi tetap datang. Itu agak tidak sopan bukan? Tante, saya diundang oleh Yan Zhou. Kami masih punya urusan penting untuk dibahas nanti. Kami tidak akan mengganggu Anda sekarang. Ayo kita bicara di sana. Tante, mari mengobrol nanti. Kalian berdua. Man, jangan marah. Suman, tidakkah kau melihatnya? Saat Kak Yanyan kembali, sepupuku bahkan tidak repot-repot untuk mengenalimu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidakkah kau sadar? Sepupuku dan Kak Yanyan adalah pasangan yang serasi, pasangan sempurna yang dijodohkan langit dan bumi. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Benar sekali, Fu Yanzhou dan Zi Jinyan memang ditakdirkan untuk bersama. Semuanya. Aku benar-benar mendapatkan wanita kaya. Ini pertama kalinya aku datang ke sini untuk makan. Makanlah sampai kenyang. Makanan hari ini ditanggung oleh Nona Su yang membayar tagihannya. Benar, cobalah ini, bakso singa. Rasanya sangat lezat. Terakhir kali aku bersama Fu Yanzhou, ibunya memakannya. Tapi itu dibuat oleh koki yang datang ke rumah. Benar-benar lezat. Cicipilah. Apakah enak? Ini benar-benar lezat. Aku harus mengambil foto dan mempostingnya di Moments. Aku pikir itu orang udik dari mana tadi? Jadi ternyata kau, Suman. Kupikir itu anjing dari mana saja. Jadi ternyata kau, Hai Su Yao. Siapa yang kau panggil anjing? Kau akan segera ditendang keluar oleh sepupuku. Beraninya kau masih bertindak lancang di sini. Nyonya, ini adalah bebek sarang burung premium yang Anda pesan. Tunggu. Kirim hidangan ini ke mejaku. Ini? Atas dasar apa? Aku yang memesan ini. Kau yang memesannya. Apa kau mampu membayarnya? Hidangan ini harganya 42.800. Aku ragu kau bahkan bisa membayar uang kembaliannya. Dan kau, bukankah ini seharusnya restoran kelas atas? Bagaimana bisa orang rendahan bisa masuk begitu saja? Lihat mereka berdua dengan penampilan mereka yang lusuh dan miskin. Apakah mereka terlihat seperti bisa makan di sini? Nyonya, bagaimana jika Anda membiarkan Nona He menikmati hidangan ini? Dia adalah anggota Gold Card kami. Atas dasar apa? Bukankah seharusnya ada aturan? Siapa cepat dia dapat. Jika Anda adalah anggota Gold Card, Anda juga akan menikmati prioritas. Tapi dilihat dari penampilan Anda sepertinya bukan pemegang Gold Card. Menilai orang dari penampilan? Jika kau miskin, jelek, dan udik, jangan salahkan orang lain karena meremehkanmu. Jika kau seperti aku, di mana tas biasa saja, harganya ratusan ribu, tidak akan ada yang meremehkanmu. Kau. Jika kau benar-benar menyukai hidangan ini, The film was maka aku akan translated memberikannya padamu. and narrated by M Media. Bagus kau tahu diri. Kak Yanyan sudah kembali. Kau hanya punya hak untuk berdiri di samping. Itu salahku. Aku gagal mengenali orang penting. Aku telah menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Kau, aku minta maaf. Tolong dengan kebesaran hatimu abaikan kesalahanku. Jika tidak, aku akan berlutut di hadapanmu. Tidak kau. Siapa yang melakukannya? Sayang, jangan marah. Kakak Zhou Yao. Dia tidak bermaksud begitu. Siapa yang memberimu nyali? Tidak. Sepupu, bukan aku. Benar-benar bukan aku. Aku punya mata. Aku melihatnya dengan jelas. Mas, jangan menyalahkannya lagi. Aku yang terlalu percaya diri dan tidak tahu diri. Aku yang bersikeras memperebutkan makanan ini dengannya. Kakak Zhou Yao, ini salahku.
Jika kau ingin memakan ini, bebek sarang burung premium, aku akan segera membawakannya untukmu. Tolong jangan marah padaku. Oke, Tidak perlu Man-Man. Dia tidak layak memakannya. Mas. Jangan seperti itu. Kakak Zoyao. Dia sebenarnya tidak buruk. Itu hanya untuk nonasi. Dia hanya sedikit menabrakku. Tidak apa-apa. Dia sudah menindasmu sejauh ini. Dan kau masih membelanya. Apakah kebaikan memang harus digunakan seperti itu? Bukan aku sepupu. Benar-benar bukan aku. Jika kau tidak percaya, tanyakan padanya. Saya bisa bersaksi. Itu benar-benar bukan Nona Hei. Kau dipecat. Di mana manajernya? Direktur Fu, ada yang bisa saya bantu? Pecat karyawan ini. Dan orang ini. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Muncul di restoran manapun. Milik kita. Mas. Sebenarnya kau tidak perlu melakukan ini. Kakak Zoyao dan Nonasi adalah teman kau tahu. Jika Nonasi tahu, Tapi kau telah dizalimi. Dan aku juga akan kesal. Ayo pergi. Pulanglah. Nonasu, ada 8 juta di kartu ini. Tolong tinggalkan Yan Zhou. Kembalikan dia padaku. Nonasi, Yan Zhou dan aku sejak awal hanya dalam pernikahan kontrak. Orang di dalam hatinya selalu adalah kau. Di dalam ini ada catatan tentang setiap kesukaannya. Dia menceritakan semuanya padaku, tapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Selama waktu ini kau membantuku merawatnya. Ini anggap saja sebagai kompensasi. Mas. Yan Zhou, Yanyan, mengapa kau memintaku untuk bertemu di sini? Sudahkah kau makan? belum. Saya sedang mendiskusikan sesuatu dengan Nona Su. Apakah kau sudah selesai bicara? Ya, kami sudah selesai. Nona Si baru saja kembali ke negara ini. Aku ada urusan. Kalian berdua mengobrol saja. Aku pergi sekarang. Semuanya selalu tentang uang. Jangan sedih, jangan sedih. Kemana kau akan pergi? Zi Jingyan sudah kembali. Tentu saja aku memberi ruang untuknya. Hanya karena dia memberimu 8 juta. Perilakumu terlalu memalukan bukan? Ya, perilakuku memang seperti ini. Nona Zi memberiku uang. Itu menunjukkan ketulusan yang besar. Kalau begitu aku akan memberimu 10 juta. Jangan pergi. Kau, Apakah kau benar-benar mempercayainya? Wanita mata duitan sepertimu tidak pantas berada di sisiku. Ini uangnya. Aku sudah berjanji padamu sebelumnya. Beserta kunci rumah baru itu. Kau bisa pergi sekarang. terima kasih bos. Aku dengan tulus berharap kau dan cinta pertamamu, Nona Zi, bahagia dan terpenuhi. Dan semoga kau segera memiliki putra. Ya Tuhan, ini adalah impian hidup terbesarku. Kau dengan mudahnya mendapatkan semua ini. The film was translated and Mulai narrated by sekarang. M Media. Aku tidak perlu khawatir lagi. Tapi, apakah kau benar-benar rela membiarkan Fu Yinzhou jatuh ke tangan orang lain? Dulu kau. Jangan sungkan, jangan sungkan. Kemarin adalah kemarin. Hari ini adalah hari ini. Selama aku punya uang, aku bahagia. Aku tidak punya kekhawatiran soal pria. Menyingkirlah. Itu benar. Oh benar, untuk merayakan status lajangmu lagi, aku akan mengajakmu menghadiri pesta bujang malam ini. Baiklah.
Begitu Rian. Direktur Yan. Ada sesuatu. Katakan saja. Nona Cheng membawa Nyonya ke pesta lajang di Starlight Bar. Baru 3 hari sejak kita berpisah, dan dia sudah mengadakan pesta lajang. Dia sudah semakin berani. Xiaokai. Xiaokai, ini teman baikku, Man. Malam ini, kau harus memastikan kakakmu bersenang-senang. Halo Man, saya Xiao Kai. Bukankah orang ini masih di bawah umur? Apa kau mencoba membuatku terbunuh? Apa yang kau bicarakan? 22 tahun, kau harus menatap ke depan. Ayo. Man, Anda baru pertama kali ke sini ya? Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu ke sana untuk makan. Oke, terima kasih. Apa kau baik-baik saja? Aku akan membantumu. Tidak perlu, terima kasih. Fu Yanshou, apa yang kau lakukan? Apa hakmu memukul orang? Kau berpisah dariku, hanya agar kau bisa datang ke sini dan membiarkan pria lain memanfaatkanku. Jangan bicara omong kosong. Jadi kau orangnya yang merendahkan dirimu sendiri. Kau memukulku. Mulutmu kotor sekali. Aku memukulmu itu masih ringan. Lalu pria yang kau temukan, apakah dia bersil? Ya, bersih patuh dan berperilaku baik. Dibandingkan dengan orang gila yang sombong, dia jauh lebih baik. Seperti itulah kau memandangku. Kau begitu membenciku. Direktur Fu punya banyak wanita di sekitarmu. Mungkinkah kau masih kekurangan yang seperti aku? Bagaimana jika aku katakan, aku memang merindukanmu? Kau kekurangan aku. Baiklah, lalu berapa banyak yang siap kau tawarkan? Jika kau membayar cukup, aku akan tetap bersamamu. Kau mempermasalahkan uang sekarang. Benar. Itu benar. Saat aku pertama kali menikahimu, itu hanya karena uang. Jangan bilang kau tidak tahu. Aku selalu seperti ini. Tepat sekali, Suman. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Yanzhou berhenti minum. Kembalikan alkohol itu padaku. Yanzhou, kau bukan orang yang suka minum. Mengapa kau minum begitu banyak? Kau belum pulih sepenuhnya. Jika terjadi sesuatu karena minum nanti, apa yang akan kita lakukan? Sesuatu terjadi. Dulu saat dia berada di sisiku, aku harus melindunginya. Sekarang setelah dia pergi, bahkan jika sesuatu terjadi, aku tidak punya kekhawatiran lagi. Yanzhou, jadi kau benar-benar jatuh cinta pada Suman, benar? The film was translated and narrated by M Media. Man, kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Maafkan aku. Aku salah orang. Bahkan saat mabuk, kau masih memikirkan Suman. Kau benar-benar telah jatuh cinta padanya. Begitukah? Ya. Aku mencintainya. Seandainya aku tidak pergi saat itu, apakah kau tetap akan jatuh cinta padanya? Aku mencintainya. Selalu dia orangnya. Jadi begitu rupanya. Selama bertahun-tahun ini, aku hanya membohongi diriku sendiri. Maafkan aku. Tidak ada benar atau salah dalam urusan hati. Kau tidak bersalah padaku. Cuman memberikan ini padaku. Dia mencatat kesukaanmu yang biasa. Dia benar-benar setia padamu.
Ngomong-ngomong, Suman sama sekali tidak mengambil uangku. Direktur Yan, sepertinya The film Nyonya was sedang sakit. translated Dia ada di and rumah sakit narrated sekarang. by Awasi dia Amnesia. dengan ketat. Cari tahu penyakit apa yang dia derita. Beritahu aku. Hasilnya segera. Baik, Ini yang Suman berikan padaku. Dia mencatat kesukaanmu yang biasa. Berapa lama lagi sampai kita tiba di rumah sakit pusat? kondisi jalan cukup baik. Perjalanan akan memakan waktu sekitar 15 menit. Mas tidak suka saus tiram. Semua hidangan mulai sekarang tidak boleh mengandung saus tiram. Kah Mas harus panas sempurna. Tidak boleh lebih atau kurang sedikit pun. Tidak bisa diterima. Mas adalah orang yang paling kucintai di dunia ini. Bersamamu, selama periode ini, adalah waktu paling bahagia dalam hidupku. Si bodoh ini. Asisten. Direktur Yan, saya baru tahu. Nyonya menderita leukemia. Di mana dia? Aku akan sekarang pergi menemuinya. Saya baru saja melihatnya menuju ke taman, dekat rumah sakit pusat. Berhentikan mobil di depan. Man. Kau sakit. Mengapa kau tidak memberitahuku? Apakah kau takut melibatkanku? Apakah karena itu kau pergi? Fuyanzhou, Man. Kau tidak perlu takut. Kau adalah istriku. Baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Aku akan selalu berada di sisimu. apa yang kau bicarakan? Leukemia bukanlah penyakit yang tak bisa disembuhkan sekarang. Selama ada sumsum tulang, itu pasti bisa disembuhkan. Aku akan mencarikanmu spesialis terbaik. Siapa yang terkenal leukemia? Semoga semuanya baik-baik saja. Bukankah kau sudah tahu? Fuyanzhou, jangan mengutukku. Tidak, asistenku memberitahuku bahwa kau mengidap leukemia. Asisten macam apa yang kau miliki? Aku hanya anemia. Ditambah kekurangan energi vital dan darah itu saja. Maka, ini, mimisanmu adalah Ini terjadi karena aku baru saja tidak sengaja terkena bola basket seseorang. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, kenapa kau ada di sini? Man. Aku tahu kau memiliki aku di hatimu. Kau juga tidak menerima uang si Jinyan. Kau mencintaiku kan? Siapa yang mencintaimu? Jangan terlalu percaya diri. Aku tidak menginginkannya. Apa? Bukankah dulu kau menyarankan agar aku mengubah siapa yang kusukai? Aku bilang aku tidak mau. Tidak. Mengapa kau tidak pernah bertanya padaku siapa yang kusukai? Jangan tanya. Suman, Untuk apa? orang yang kusukai adalah kau. Selalu. Dirimu. Transfer Alip diterima. 1 juta.